Saya mau menyadarkan setiap saudara dengan kebenaran ini. Dengarkan ya. Saya ingin menyadarkan setiap saudara dengan kebenaran. Tunjukkan kepada saya kata lain, kalimat lain, dampak atau berdampak. Apa kata lain itu? Akibat. Betul. Dampak ada akibat. Sesuatu. Nah, saya tanya begini kepada saudara. Hal apa yang selama hidup saudara ini saudara paling tahu? Hal yang sangat berdampak atau ada efeknya, ada akibatnya. Apa? Sebutkan 1-2 hal saja yang paling berdampak, yang cepat sekali buat akibat itu. Apa? Ayo cepetan. Tadi sambil nunggu, saya ketemu Ibu Rita. Sudah berapa tahun itu nggak ketemu? 20-an tahun kira Bu ya. Tadi bisa ketemu di sini. Cepat. Apa sesuatu yang saudara tahu yang berdampak dengan cepat sekali, yang paling umum? Masa saudara nggak bisa tahu? Akibat dari sesuatu yang paling cepat dampaknya itu bekerja. Susah sekali. Salah nggak apa-apa, jangan takut. Nonton bola. Oke. Kenapa nonton bola? Yang ngomong yang mana nonton bola? Kenapa? Apa aja? Oh, jadi begadang. Oke, nonton bola. Tadi saya dengar satu suara di sini apa? Perkataan. Apalagi Pak? Hidup berubah. Oke, oleh karena apa? Oke, jawaban paling tepat adalah penyakit, saudara. Lu betul tidak? Yang namanya virus, itu nyebarnya cepat sekali. Betul atau tidak? Nah, seperti itu dosa yang bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan dosa itu dampaknya lebih cepat daripada virus penyakit yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berdampak itu, saudara. Percayakah saudara, perjumpaan kita dengan pencipta alam semesta yang karena darah Yesus kita panggil dia ayah atau papa, itu punya dampak yang besar juga. Kalau kita jumpa pribadi dengan dirinya, coba jawab ya atau tidak? Iya. Nah, sekarang setelah kita jumpa dia secara pribadi, lalu kita mengambil keputusan untuk menjadi miliknya, menjadi anaknya, dan menjadi pelaku firman. Percayakah saudara bahwa hidup kita pun bisa berdampak, berakibat untuk orang lain? Iya atau tidak? Nah, kalau iya, pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kehadiran saudara dalam hidup seseorang dan berakibat sesuatu atas orang itu? Ngerti pertanyaan ini? Ayo kita baca ayat yang pertama, Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Kita akan melihat ayat ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Perhatikan baik-baik. Dunia telah jatuh ke dalam dosa hanya oleh karena satu orang. Terus kalimat ini penting. Dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia. Demikianlah maut itu telah menjalar orang. Karena berapa orang penyebabnya tadi? Satu orang. Siapa yang tahu? Tahun 2012 ini penduduk dunia sudah jadi berapa? Siapa yang tahu? Cepat. Sudah jadi berapa? Salah. 7 miliar. Nah, yang hidup ini 7 miliar lebih. Yang sudah mati berapa? Yang nanti akan lahir lagi berapa? Nah, semua orang di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa hanya oleh karena satu orang. Saya mau tanya kepada saudara, sebutkan dengan kata lain, menjalar. Maut itu telah menjalar kepada semua orang. Apa kata lain menjalar? Menular. Apalagi? Menyebar. Virus dosa ini begitu cepat nyebarnya, sudah. Narkoba contoh, ngeri sekali. Begitu cepat. Tadi pagi waktu pelayanan di BSD, saya sebutkan data dari BNN, Badan Narkotik Nasional.
keperluan narkoba di Indonesia untuk 2011 saya nggak bisa lagi di-charge. Saudara, untuk ganja saja sekian puluh ton, untuk ekstasi sekian 130 juta butir, untuk kokain sekian ribu kilo, untuk heroin sekian banyak lagi, untuk sabu-sabu sekian ratus sekian, saya lupa cara tanya itu. Bayangkan. Dan itu kalau ditotal semua lebih dari 140 triliun rupiah, saudara, untuk 1 tahun di Indonesia saja. Dengan Bapak Gembala saudara, kami ada di Nusa Kambangan. Nah, rata-rata yang masuk ke sana itu karena narkoba. Begitu cepat menularnya penyakit dosa itu, iya atau tidak? Cepat sebutkan. Nah, di Roma pasal 5 itu disebutkan perbandingannya. Judulnya ayat 12 perikop ini tentang siapa dan siapa? Adam dan Kristus. Nah, ayat 12 itu tentang siapa? Ayo, ayat 12 tentang siapa? Adam. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sudah mendapatkan ini betul Adam. Ayat yang ke-15, saya langsung lompat. Masih Roma 12 ayat 15. Tetapi karunia Tuhan, karunia, grasi dalam bahasa hukumnya. Apa itu grasi? Siapa yang tahu apa kata grasi? Pembebasan hukuman. Di negara Indonesia hanya ada satu orang yang bisa memberi grasi kepada terpidana mati. Siapa itu? Presiden. Nah, saya baca dengan kata ini. Tetapi grasi Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi seharusnya kuasa grasi Tuhan dan pembebasannya, pemberian gratis dari dosa yang dibebaskan. Itu arti yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena siapa? Karena berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, saya mau ajak saudara melihat ini ya. Dengarkan. Saudara lihat ada 2 gelas di depan saya. Dari belakang kelihatan? Loh, kelihatan tidak? Ada 2 gelas air minum di depan saya. Oke? Loh, saya ini tanya jawab. Kelihatan tidak? Gitu loh. Kalau saya nggak lihat, saya bawa ke dokter mata. Gitu aja sudah. Kok nggak jawab ditanya? Kelihatan 2 gelas ini di kiri kanan saya? Ya. Oke, saya ambil contoh gelas sebelah kiri ini Adam, karena dia datang duluan. Gelas sebelah kanan saya ini Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah datang. Ya, saudara dengarkan ini. Menurut ayat 15, mulai ada perbandingan. Ya, mulai ada perbandingan. Ini sungguh luar biasa. Saya baca lagi ayat 15 ya. Roma 5 ini. Tetapi grasi Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia atau grasi Bapa di surga dan pemberiannya, karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pelan-pelan saudara buka Alkitab saudara, lihat ayat 12 dan lihat ayat 15. Ayat 12 tadi, seluruh manusia di dalam dunia, baik yang sudah mati dari ribuan tahun yang lalu sampai yang hidup sekarang dan sampai yang akan lahir akan datang, itu semua sudah pasti jatuh dalam dosa. Karena dampak berapa orang? Siapa namanya? Adam. Hebat enggak? Loh, hebat tidak menurut saudara? Satu orang aja bisa membunuh berapa miliar orang. Satu orang. Lalu ayat 15 menerangkan ada satu orang lain lagi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia masuk ke dunia membawa apa? Oh, masa lupa ayat 15, lihat lagi. Dia masuk dunia membawa apa? Kasih karunia, membawa pengampunan dosa, membawa grasi. Lihat di depan kita ada meja Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Dan inilah bukti daripada kasih Tuhan Yesus satu orang itu. Nah, maksud Papa begini lewat ayat 15.
Gelas sebelah kiri saya mewakili siapa tadi? Adam. Gelas sebelah kanan mewakili siapa? Tuhan Yesus. Antara Adam dengan Tuhan Yesus, siapa lebih hebat? Ini pertanyaan konyol bukan? Tapi harus ditanyakan supaya kita tahu. Siapa lebih hebat? Jelas Yesus. Oke? Kedua, yang dibawa Adam apa namanya? Dosa, pelanggaran. Yang dibawa Tuhan Yesus masuk ke dunia apa? Kasih karunia. Mana lebih besar? Jelas kasih karunia. Dengarkan. Jelas Tuhan Yesus lebih hebat dari Adam. Jelas yang dibawa Tuhan Yesus lebih hebat daripada yang dibawa Adam. Kalau yang Adam punya, yang jauh lebih lemah kekuatannya daripada yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang lebih lemah saja itu bisa mempengaruhi seluruh dunia sampai jatuh dalam dosa. Nah, kata ini seharusnya lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat fakta ini, Adam jauh lebih kecil kuasanya daripada Tuhan Yesus. Pelanggaran dosa yang dia bawa jauh lebih kecil kekuatannya daripada kasih karunia dibawa Tuhan Yesus. Seharusnya dari dua orang ini, dampak mana yang lebih besar untuk mempengaruhi dunia? Coba jawab. Seharusnya dampak dari Tuhan Yesus. Tapi kita lihat faktanya. Antara narkoba dengan Injil, mana lebih laku keras? Nah, betul tidak? Kan aneh bukan? Antara pornografi dengan kasih Tuhan, mana lebih laku? Loh, saya tanya coba. Pornografi. Narkoba itu nggak pernah pasang iklan. Gereja pasang iklan tiap minggu, sudah. Betul? Yang nggak pakai iklan saja laku. Yang pakai iklan nggak laku. Ada yang salah. Maka itu kalau gereja tidak bertobat, saudara, setan akan menang terus di dunia ini. Lihat dampak narkoba dengan dampak Injil, mana lebih hebat? Nah, jawab, mana lebih hebat? Dampak narkoba atau dampak Injil? Jelas narkoba. Orang yang jatuh ke dalam dosa narkoba jauh lebih cepat daripada orang yang ditangkap oleh Injil. Padahal gereja gencar buat ibadah di mana-mana. Acara-acara gereja nggak putus-putus. Yang doa 24 jam di menara-menara doa luar biasa. Tapi kenapa dampaknya ini kecil sekali? Kalau dibanding dampak dosa yang dibawa Adam, siapa yang pernah tahu? Sejak Injil diberitakan 2000 tahun yang lalu, dengan perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pergilah kamu. Sampai 2000 tahun ini, saudara, ada yang pernah tahu nggak? Sudah berapa persen manusia di dunia dengar Injil? Narkoba itu gencar-gencarnya kan baru kira-kira 20 tahunan terakhir ini. Betul tidak? Belum narkoba itu. Dulu memang ada namanya opium, zaman dulu ada. Tapi yang namanya narkoba, narkotika itu kan baru kira-kira 20 tahunan ini. Makin gencar. Nah, mengapa yang baru muncul 20 tahun itu bisa mengalahkan yang sudah muncul 2000 tahun, saudara? Ngerti nggak cara saya berpikir ini? Berarti ada yang salah dalam hidup gereja. Gembala saudara rutin punya pelayanan ke penjara-penjara di Cipinang, Salemba, Tangerang, terus kota-kota lain Nusa Kambangan. Kalau dibanding dengan saya masih kalah jauh. Saya belum pernah ke Cipinang, saya belum pernah ke Salemba, saya belum pernah ke penjara Tangerang. Saya pernah dibawa ke penjara anak-anak muda. Saya nggak berani masuk, saudara. Kenapa? Begitu saya lihat anak-anak, apa namanya, LP anak ya, apa? LP anak. Saya nggak sampai hati, saudara. Ketika saya lihat begitu banyak anak-anak di penjara, saya itu pengen peluk mereka dan saya mau bawa pulang mereka semua. Karena mereka ada di penjara itu pasti salah kami orang tuanya. Maka itu sampai hari ini saya selalu menolak kalau ke LP anak-anak. Saya nggak tahan melihat mereka. Saya belum sanggup. Nah, saudara, yang saya mau ceritakan, di semua penjara yang saya kunjungi, termasuk di Nusa Kambangan, dengar, semua yang tertangkap karena narkoba, ngeri, saudara.
hampir 70% itu anak Tuhan, orang Kristen. Mikir nggak ini? Ada apa dengan gereja? Hampir 70% orang Islam, anak-anak muda Islam itu lebih mudah menjauhi narkoba daripada pemuda-pemudi Kristen. 3 bulan ini saya juga bingung. Ada seorang ibu janda. Nah, ibu janda ini punya beberapa anak angkat. Nah, salah satu anak angkatnya saya kenal. Sekarang ibu ini ada di LP Tangerang. Kata dia, saya juga tidak tahu, ada orang titip barang untuk dia antar. Ternyata itu narkoba. Jadi dia jadi kurir. 3 bulan lalu ketangkap. Bayangkan, dia aktivis gereja. Saya tidak berani menghakimi. Lewat anak angkatnya saya tanya, jadi mamamu itu betul-betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Si anak jawab juga, saya juga tidak tahu. Ya sudah, biar pengadilan ini lagi di sidang, belum divonis. Terus saya coba pancing-pancing anaknya. Apa ada karena faktor ekonomi? Mungkin juga. Bayangkan ibu-ibu umur 50 lebih. Mengapa narkoba bisa begitu hebat mencari jiwa dan mendapatkan jiwa? Aneh bukan? Dampaknya kan mengerikan. Semua orang tahu. Masih ingat salah satu Kapolsek Bekasi yang ketangkap juga? Mereka sudah sampai setinggi itu pangkatnya. Bisa begitu bodoh. Aneh bukan kalau dipikir, ada apa? Ayo saya tanya jujur kepada saudara. Logikanya segila-gilanya seseorang atau sewaras-warasnya seseorang, entahlah yang mana, saya juga nggak tahu kok begini. Yang waras siapa, yang gila siapa, sudah tidak tahu. Betul nggak? Kok bisa orang itu mau kena barang itu? Ya logikanya. Kalau tiap hari nggak kita dengar di TV, baca di koran, artis ini ketangkap, pejabat itu ketangkap. Lihat berapa pejabat di daerah, PNS, anggota dewan, wakil bupati yang terakhir salah satu di Sulawesi Selatan, wakil bupati bisa pesta sabu-sabu. Nah, logikanya kalau tiap hari kita dengar yang begituan, logikanya orang makin menjauhi atau tidak barang itu. Yang dihukum mati juga sudah berapa banyak, yang gila hidupnya sudah berapa banyak. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang, ada seorang umur 42 sekarang, belum menikah, anak pertama dari satu keluarga di Tangerang. Dia kena narkoba sejak umur 18 sampai sekarang umur 42. Bingung orang tuanya mau bagaimana, Kristen lagi. Nah, logikanya kalau tiap hari kita dengar yang begituan, harusnya kan menjauhi bukan? Nah, harusnya kita mikir, kenapa jumlah orang yang bodoh kok makin banyak? Maka itu dengar anak-anak muda di sini, jangan coba-coba dengan dosa. Katakan amin. Bentuk dosa apa saja jangan coba-coba. Jangan berkata, sekali ini aja jangan berkata begitu. Nah sekarang, siapa yang salah kalau begini? Adam yang cuma manusia biasa, satu orang, maka dampak dosa ke seluruh dunia. Yesus yang jauh lebih berkuasa dari Adam, dan yang dia bawa jauh lebih hebat daripada yang dibawa Adam. Kenapa tidak bisa? Jawabannya adalah bedanya pengikut dosa dan pengikut gerasi. Ngerti sekarang? Bedanya pengikut dosa dan pengikut gerasi. Siapa lebih giat? Nah jawab, siapa lebih giat? Nah itu masalahnya. Kita ini pengikut Tuhan Yesus, tidak semangat, tidak segiat mereka pengikut dosa itu. Saya lanjut ayat 16. Dan gerasi tidak berimbangan dengan apa? Baca Alkitab, saudara-saudara lihat tuh. Tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Memang tidak berimbangan. Kekuatan kasih karunia gerasi itu jauh lebih hebat daripada kekuatan dosa. Enggak seimbang, saudara. Sebetulnya kuasa dosa itu kecil. Lanjut. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan gerasi
atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Katakan amin. Jadi harusnya yang dari gerasi itu lebih hebat daripada dosa. Tapi kenapa? Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Ini masalahnya saudara. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan gerasi. Mereka di sini siapa? Lah jawab. Mereka di sini siapa? Ayat 17 ini. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia itu siapa? Coba jawab. Kita, gerejanya. Saya ulangi, maka lebih benar lagi kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, maka lebih benar lagi kita yang telah menerima kasih karunia, gerasi dan anugerah kebenaran. Perhatikan, akan apa? Baca Alkitab saudara, saya tanya akan apa? Loh, ya ampun, Alkitabnya mana ini? Ke gereja nggak apa Alkitabnya bagaimana aja? Akan apa? Jangan cuma hidup saja, hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini masalahnya. Kita tidak hidup tapi setengah hidup, dan kita tidak berkuasa oleh karena satu orang itu. Maka itu pengikut dosa lebih dapat memenangkan banyak jiwa daripada pengikut anugerah, karena kita tidak bisa membuat dampak yang besar. Saya sudah lama merenungkan firman ini, tahun 70-an yang lalu sudah. Tapi ketika saya disuruh Tuhan ke Papua, waktu itu saya belum menikah, saya baru ngerti jelas ayat ini. Ketika pertama kali saya kena malaria, waktu itu saya protes ke surga. Saya bilang, seandainya saya ada di zaman Nuh, waktu dia bawa masuk binatang sepasang-sepasang, saya larang Nuh bawa nyamuk, sudah. Gara-gara Nuh bawa nyamuk sepasang itu, saya KO kena malaria. Diinfus sampai buka mata saja nggak sanggup. 3 hari saya nggak bisa apa-apa. Aduh, menderita betul kena malaria. Itu pertama kali saya kena. Dari situ saya menemukan kebenaran ini. Ternyata kita semua kalah bodoh dengan nyamuk. Kalau saya nggak berkata kalah pintar. Amin kan dulu saya terangkan. Oke, di Jakarta nggak ada malaria. Saudara sulit bayangkan demam berdarah. Ada yang pernah kena demam berdarah? Angkat tangan. 1, 2. Gede-gede kena juga, nggak lucu itu. Oke, saya coba ngomong. Betapa menderitanya orang kena demam berdarah seperti kena malaria juga. Itu gara-gara siapa? Nah, itu salahnya Nuh. Kenapa dia bawa ke kapal? Nah, ayo kita lihat 4 hal bedanya nyamuk dengan kita. Dengar baik-baik. Loh, kok betul saya ngajak 4 hal supaya kita belajar dari nyamuk. Pernah tahu nyamuk nggak bisa baca? Ditanya kok tertawa. Nomor 1. Siapa lebih besar antara kita dengan nyamuk? Ini pertanyaan konyol, tapi untuk menyadarkan kita, ayo. Siapa lebih besar? Kita. Jangan tersinggung. Saya ini orang ngomong itu apa adanya, jangan tersinggung. Banyak orang gak suka cara saya ngomong, gak peduli. Pokoknya saya ngomong supaya kita jelas. Seringkali bahkan tai hidung kita lebih gede dari nyamuk. Betul atau tidak? Bayangkan nyamuk yang sekecil itu, kuku kelingking kita masih lebih gede dari nyamuk. Betul tidak, saudara? Nomor 2, umur. Siapa lebih panjang, umur nyamuk atau umur orang? Ayo, yang belajar biologi dari SD, SMP, umur nyamuk itu berapa hari maksimal? Saya bilang berapa tahun? Wih, nyamuk tahunan mati semua kita. Berapa hari umur nyamuk? Nggak sampai, kurang dari 14 hari. Oke, maksimal 14 hari. Nah, umur manusia rata-rata menurut Musa 70 tahun. Bedanya yang 70 tahun dan yang 14 hari. Nomor 3. Menurut saudara, radius terbang nyamuk itu bisa berapa kilometer? Ayo cepat jawab.
Oke, kalau saudara nggak bisa bayangkan, saya tanya kepada saudara, nyamuk Blok M bisa sampai ke Ciputat nggak terbang? Loh, saya tanya ini, bisa kalau naik angkot? Salah saudara. Nggak mungkin nyamuk Blok M bisa terbang sampai Ciputat, mati di tengah jalan. Nggak akan sanggup. Lihat itu, yang tinggal di apartemen yang berapa belas tingkat, ada nyamuk nggak? Nggak bisa. Nyamuk aja nggak sampai terbang setinggi itu. Nah, ruang lingkup hidup kita jauh tidak dibanding nyamuk. Nah, sudah 3 hal bukan? Seharusnya siapa yang menang? Manusia, tapi goblok semua kita. Kalah dengan nyamuk. Nomor 4 yang terakhir. Siapa pernah menghitung, kok tertawa dulu kamu? Siapa pernah menghitung dengan jam? Coba aja buat eksperimen. Kalau nyamuk nempel, ya, itu berapa lama di tubuh kita? Percaya nggak ada orang ditempelin nyamuk sampai 1 jam. Itu kulit badak itu sudah. Masa nggak rasa? Jawab. Kalau nyamuk nempel ke tubuh kita itu berapa lama? Ayo, menit atau detik? Cepat. Detik, saudara. Tapi kalau kita nempel ke hidup orang, coba. Anak-anak muda bisa, kalau chatting SMS itu bisa berapa jam gak putus-putus. Betul tidak? Nah, tahu sekarang rahasianya? Mengapa nyamuk yang cuma sekian detik nempel di hidup kita, yang segede ini, umurnya jauh lebih panjang dari umur nyamuk dan sebagainya tadi itu, kalau di tubuh nyamuk itu ada virus, entah itu malaria atau demam berdarah. Di beberapa lokasi tertentu ada virus larva penyakit kaki gajah, masih ingat tuh? Itu pun dibawa oleh serangga yang satu. Begitu dia nempel cuma berapa detik, orang yang badannya jutaan kali lebih besar dari badan nyamuk itu, kita langsung ngambruk, saudara. Mengapa kalau ada virus Injil di dalam diri kita, dan waktu nempel ke orang lain, dan orang itu nggak rasa apa-apa? Ngerti? Seharusnya antara virus dosa dengan virus Injil, mana lebih besar? Jawab. Mana lebih besar? Virus Injil. Berapa kali kita interaksi dengan seseorang dan orang itu mengalami zaman Tuhan gara-gara kita. Ini yang kita perlu pertanyakan. Karyawan-karyawan, PNS, saudara, pengusaha-pengusaha, pegawai-pegawai, anak-anak muda, kalian pelajar-pelajar, mahasiswa, kaum profesi, dokter, hakim, siapa saja. Tiap hari sesepi-sepinya sebuah daerah di Jakarta, kita tetap rame nggak ketemu orang? Coba jawab, rame atau sepi? Tetap rame. Nah, waktu kita interaksi itu, apa yang kita bisa buat untuk menularkan satu virus Injil dalam hidup orang? Ini yang sering kali kita gagal dalam hidup. Waktu di Nusa Kambangan hari kedua, saya berangkat duluan karena saya harus ketemu satu narapidana yang ayahnya baru meninggal dan dia belum tahu. Saya yang telepon keluarganya. Nah, waktu saya ketemu saudara itu, ternyata ada temannya yang ikut. Saudara, nah saya cuma bicara sebentar karena nggak bisa lama, nggak sampai 10 menit. Temannya itu mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Padahal saya cuma datang khusus satu orang itu. Saya cuma sampaikan berita bahwa ayahmu sudah meninggal. Sampai petugasnya itu dia tanya, saya nggak tahu dia kenapa mikir, Pak, apakah perlu ruang khusus, terus buat acara khusus, upacara khusus? Saya tanya, upacara apa maksudnya? Ya nggak tahu, mungkin bapak mau buat ritual apa? Ih, kagak jadi ritual apa lagi? Orang sudah meninggal kok pakai ritual segala? Nah, mungkin logikanya, mungkin berita ini mau sampaikan bagaimana? Enggak, Pak, cukup di ruangan sini saja. Ini kami cuma berdoa. Jadi itulah konsep agamawi dalam hidup orang beragama itu. Nah, orang itu kena sesuatu. Kalian anak-anak muda yang jauh lebih punya banyak waktu daripada kami orang tua, ayo jadilah lebih hebat dari nyamuk-nyamuk itu. Amin. Sebab dalam hidup kita ada virus Injil. Jadi ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Siap mempengaruhi dunia?
kalau hanya oleh satu orang aja dosa masuk seluruh dunia, semua jatuh dalam dosa. Harusnya Yesus dengan gerasinya lewat kita, orang dibolehkan. Eko, kamu mau sini. Nah tadi waktu nunggu gereja dibuka, karena jadi kunci di mana nggak tahu. Nah saya tuh lihat Eko tuh mundar mandir, saudara. Tapi Roh Kudus ngomong sesuatu kepada dia. Saya nggak tahu, ternyata baru siang tadi dia dibaptis. Nah ketika dia mundar mandir cari kunci buka ini, terus kaget saya, Roh Kudus bicara. Tapi karena dia masih sibuk, saya nggak mau ganggu. Dia ngatur ini ngatur itu semuanya. Naik sini kok. Lalu saya sampaikan apa yang saya terima dari Tuhan. Maaf ya, saya harap saudara tidak melihat ini tentang sayanya. Tidak, jangan. Tapi apa yang saya baru sampaikan ini, itu yang saya alami dalam hidup. Sesedikit mungkin waktu yang ada, kalau saya bisa berinteraksi dengan seseorang, saya minta Tuhan biar hidup saya itu punya dampak ke orang itu, punya akibat ke orang itu. Dia baru 5 bulan, saya tanya, dia bergabung di gereja. Kau keberatan gak kalau kamu ngomong sesuatu yang kamu alami tadi? Coba ya, ayo dengarkan sini kok, jangan takut-takut. Karena kamu jadi pengkhotbah juga. Cepat. Ngomong apa, Pak? Ya, pengalamanmu tadi. Waktu Bapak ngomong sama kamu, pegang mic-nya baik-baik. Nah, ayo ngomong. Saya temani di sini. Ngomong apa, Pak? Ya pengalamanmu tadi kan kamu kaget. Oh ya. Bapak bisa tahu. Ya. Terus Bapak doakan kamu yang dekat situ, nggak apa-apa. Ya maaf. Tadi saya sempat kaget. Dengar nggak di belakang? Nggak dengar tuh. Ayo. Ya gitu. Coba. Udah. Karena kan di sini masih sepi gereja kan, terus saya bingung ngambil kunci kan, terus saya buka, Bapak ini langsung lihat saya. Habis itu saya duduk, habis itu saya ditanyain, nama kamu siapa? Ikowa gitu. Dari mana? Wonogiri kata gitu. Habis itu aku nyalain semua. Habis itu saya dipanggil, terus diceritain, terus kok nanya hubunganmu dengan bapak kamu kok apa namanya nggak dekat gitu. Lu kok tahu kan gitu. Itu habis itu ya wes langsung lanjut ke atas. Terus bapak ini bicara, akulah bapak kamu kan gitu Pak. Terus kamu ngalami apa gitu supaya tahu kok. Grogi Pak. Grogi, gak usah grogi. Ya, apa? Ceritakan. Kayak nggak nyangka itu loh, kaget itu kok. Saya ini kan orang paling bawah sendiri sih, saya kan cuma OP ya di sini. Gitu kok. Kok saya ditanya sama pendeta gitu, pendeta kan katanya terkenal gitu. Loh, siapa bilang? Nah, itu Pak Kris. Pak Kris. Yang itu sempat kaget tuh. Kayak gitu. Emang tadi siang saya yaitu apa mungkin ini Tuhan apa? Enggak. Itulah Pak. Ya udah, tepuk tangan buat Eko. Terima kasih. Nah, saudara, saya ingin kesaksian ini itu menyadarkan setiap kita, sesibuk apapun kita, siaplah punya dampak ke hidup orang lain. Kalau semua kita belajar dari nyamuk tadi, maka Injil akan menjalar kemana-mana dan orang akan dijamah semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya mau menyadarkan setiap saudara dengan kebenaran ini. Dengarkan ya. Saya ingin menyadarkan setiap saudara dengan kebenaran ini. Tunjukkan kepada saya kata lain, kalimat lain, dampak atau berdampak. Apa kata lain itu? Akibat. Betul. Dampak ada akibat. Sesuatu. Nah, saya tanya begini kepada saudara, hal apa yang selama hidup saudara ini saudara paling tahu, hal yang sangat berdampak atau ada efeknya, ada akibatnya? Apa? Sebutkan 1-2 hal saja yang paling berdampak, yang cepat sekali buat akibat itu. Apa? Ayo, cepetan. Tadi sambil nunggu, saya ketemu Ibu Rita, sudah berapa tahun itu nggak ketemu, 20-an tahun kira Bu ya. Tadi bisa ketemu di sini. Cepat. Apa sesuatu yang saudara tahu yang berdampak dengan cepat sekali?
yang paling umum. Masa saudara nggak bisa tahu? Akibat dari sesuatu yang paling cepat dampaknya itu bekerja. Susah sekali. Salah nggak apa-apa, jangan takut. Nonton bola, oke. Kenapa nonton bola? Yang ngomong yang mana tadi nonton bola? Kenapa? Apa aja? Oh, jadi begadang. Oke, nonton bola. Tadi saya dengar satu suara di sini apa? Perkataan. Apalagi Pak? Hidup berubah. Oke, oleh karena apa? Oke, jawaban paling tepat adalah penyakit, saudara. Lu betul tidak? Yang namanya virus itu nyebarnya cepat sekali. Betul atau tidak? Nah, seperti itu dosa yang bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan dosa itu dampaknya lebih cepat daripada virus penyakit yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berdampak itu, saudara. Percayakah saudara, perjumpaan kita dengan pencipta alam semesta yang karena darah Yesus kita panggil dia ayah atau papa, itu punya dampak yang besar juga. Kalau kita jumpa pribadi dengan dirinya, coba jawab dia atau tidak? Iya. Nah, sekarang setelah kita jumpa dia secara pribadi, lalu kita mengambil keputusan untuk menjadi miliknya, menjadi anaknya, dan menjadi pelaku firman. Percayakah saudara bahwa hidup kita pun bisa berdampak, berakibat untuk orang lain? Iya atau tidak? Nah, kalau iya, pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kehadiran saudara dalam hidup seseorang dan berakibat sesuatu atas orang itu? Ngerti pertanyaan ini? Ayo kita baca ayat yang pertama, Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Kita akan melihat ayat ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Perhatikan baik-baik. Dunia telah jatuh ke dalam dosa hanya oleh karena satu orang. Terus kalimat ini penting. Dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia. Demikianlah maut itu telah menjalar orang. Karena berapa orang penyebabnya tadi? Satu orang. Siapa yang tahu? Tahun 2012 ini penduduk dunia sudah jadi berapa? Siapa yang tahu? Cepat. Sudah jadi berapa? Salah. 7 miliar. Nah, yang hidup ini 7 miliar lebih. Yang sudah mati berapa? Yang nanti akan lahir lagi berapa? Nah, semua orang di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa hanya oleh karena satu orang. Saya mau tanya kepada saudara, sebutkan dengan kata lain, menjalar. Maut itu telah menjalar kepada semua orang. Apa kata lain menjalar? Menular. Apa lagi? Menyebar. Virus dosa ini begitu cepat nyebarnya, sudah. Narkoba contoh, ngeri sekali. Begitu cepat. Tadi pagi waktu pelayanan di BSD, saya sebutkan data dari BNN, Badan Narkotik Nasional. Keperluan narkoba di Indonesia untuk 2012, 2011. Saya nggak bisa lagi di-charge. Saudara, untuk ganja saja sekian puluh ton. Untuk ekstasi sekian 130 juta butir. Untuk kokain sekian ribu kilo. Untuk heroin sekian banyak lagi. Untuk sabu-sabu sekian ratus sekian. Saya lupa cara tanya itu. Bayangkan. Dan itu kalau ditotal semua lebih dari 140 triliun rupiah, sudah. Untuk 1 tahun di Indonesia saja. Dengan Bapak Gembala saudara, kami ada di Nusa Kambangan. Nah, rata-rata yang masuk ke sana itu karena narkoba. Begitu cepat menularnya penyakit dosa itu, iya atau tidak? Cepat sebutkan. Nah, di Roma pasal 5 itu disebutkan perbandingannya.
Judulnya ayat 12 perikop ini tentang siapa dan siapa? Adam dan Kristus. Nah, ayat 12 itu tentang siapa? Ayo, ayat 12 tentang siapa? Adam. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sudah mendapatkan ini betul Adam. Ayat yang ke-15, saya langsung lompat. Masih Roma 12 ayat 15. Tetapi karunia Tuhan, karunia, grasi dalam bahasa hukumnya. Apa itu grasi? Siapa yang tahu apa kata grasi? Pembebasan hukuman. Di negara Indonesia hanya ada satu orang yang bisa memberi grasi kepada terpidana mati. Siapa itu? Presiden. Nah, saya baca dengan kata ini. Tetapi grasi Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi seharusnya kuasa grasi Tuhan dan pembebasannya, pemberian gratis dari dosa yang dibebaskan. Itu arti yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena siapa? Karena berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, saya mau ajak saudara melihat ini ya, dengarkan. Saudara lihat ada 2 gelas di depan saya, dari belakang kelihatan? Loh, kelihatan tidak? Ada 2 gelas air minum di depan saya, oke? Loh, saya ini tanya jawab, kelihatan tidak? Gitu loh. Kalau saya nggak lihat, saya bawa rotor mata, gitu aja sudah. Kok nggak jawab ditanya? Kelihatan 2 gelas ini di kiri kanan saya? Oke. Saya ambil contoh, gelas sebelah kiri ini Adam, karena dia datang duluan. Gelas sebelah kanan saya ini Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah datang. Ya, saudara dengarkan ini. Menurut ayat 15, mulai ada perbandingan. Ya, mulai ada perbandingan. Ini sungguh luar biasa. Saya baca lagi ayat 15 ya. Roma 5 ini. Tetapi grasi Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia atau grasi Bapa di surga dan pemberiannya, karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pelan-pelan saudara buka Alkitab saudara, lihat ayat 12 dan lihat ayat 15. Ayat 12 tadi, seluruh manusia di dalam dunia, baik yang sudah mati dari ribuan tahun yang lalu sampai yang hidup sekarang dan sampai yang akan lahir akan datang, itu semua sudah pasti jatuh dalam dosa. Karena dampak berapa orang? Siapa namanya? Adam. Hebat enggak? Loh, hebat tidak menurut saudara? Satu orang aja bisa membunuh berapa miliar orang. Satu orang. Lalu ayat 15 menerangkan ada satu orang lain lagi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia masuk ke dunia membawa apa? Oh, masa lupa ayat 15, lihat lagi. Dia masuk dunia membawa apa? Kasih karunia, membawa pengampunan dosa, membawa grasi. Lihat di depan kita ada meja Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Dan inilah bukti daripada kasih Tuhan Yesus satu orang itu. Nah, maksud Papa begini lewat ayat 15. Gelas sebelah kiri saya mewakili siapa tadi? Adam. Gelas sebelah kanan mewakili siapa? Tuhan Yesus. Antara Adam dengan Tuhan Yesus, siapa lebih hebat? Ini pertanyaan konyol bukan? Tapi harus ditanyakan supaya kita tahu. Siapa lebih hebat? Jelas Yesus. Oke? Kedua, yang dibawa Adam apa namanya? Dosa, pelanggaran. Yang dibawa Tuhan Yesus masuk ke dunia apa? Kasih karunia. Mana lebih besar? Jelas kasih karunia. Dengarkan. Jelas Tuhan Yesus lebih hebat dari Adam. Jelas yang dibawa Tuhan Yesus lebih hebat daripada yang dibawa Adam. Kalau yang Adam punya, yang jauh lebih lemah kekuatannya daripada yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang lebih lemah saja itu bisa mempengaruhi seluruh dunia sampai jatuh dalam dosa. Nah, kata ini seharusnya lebih besar lagi
kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat fakta ini, Adam jauh lebih kecil kuasanya daripada Tuhan Yesus. Pelanggaran dosa yang dia bawa jauh lebih kecil kekuatannya daripada kasih karunia dibawa Tuhan Yesus. Seharusnya dari dua orang ini, dampak mana yang lebih besar untuk mempengaruhi dunia? Coba jawab, seharusnya dampak dari Tuhan Yesus. Tapi kita lihat faktanya, antara narkoba dengan Injil, mana lebih laku keras? Nah, betul tidak? Kan aneh bukan? Antara pornografi dengan kasih Tuhan, mana lebih laku? Loh, saya tanya coba. Pornografi. Narkoba itu nggak pernah pasang iklan. Gereja pasang iklan tiap minggu, sudah. Betul? Yang nggak pakai iklan saja laku, yang pakai iklan nggak laku. Ada yang salah. Maka itu kalau gereja tidak bertobat, saudara, setan akan menang terus di dunia ini. Lihat dampak narkoba dengan dampak Injil, mana lebih hebat? Nah, jawab, mana lebih hebat, dampak narkoba atau dampak Injil? Jelas narkoba. Orang yang jatuh ke dalam dosa narkoba jauh lebih cepat daripada orang yang ditangkap oleh Injil. Padahal gereja gencar buat ibadah di mana-mana. Acara-acara gereja nggak putus-putus. Yang doa 24 jam di menara-menara doa luar biasa. Tapi kenapa dampaknya ini kecil sekali? Kalau dibanding dampak dosa yang dibawa Adam, siapa yang pernah tahu? Sejak Injil diberitakan 2000 tahun yang lalu, dengan perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pergilah kamu. Sampai 2000 tahun ini, saudara, ada yang pernah tahu nggak? Sudah berapa persen manusia di dunia dengar Injil? Narkoba itu gencar-gencarnya kan baru kira-kira 20 tahunan terakhir ini. Betul tidak? Belum narkoba itu. Dulu memang ada namanya opium, zaman dulu ada. Tapi yang namanya narkoba, narkotika itu kan baru kira-kira 20 tahunan ini. Makin gencar. Nah, mengapa yang baru muncul 20 tahun itu bisa mengalahkan yang sudah muncul 2000 tahun, saudara? Ngerti nggak cara saya berpikir ini? Berarti ada yang salah dalam hidup gereja. Gembala saudara rutin punya pelayanan ke penjara-penjara di Cipinang, Salemba, Tangerang, terus kota-kota lain Nusa Kambangan. Kalau dibanding dengan saya masih kalah jauh. Saya belum pernah ke Cipinang, saya belum pernah ke Salemba, saya belum pernah ke penjara Tangerang. Saya pernah dibawa ke penjara anak-anak muda. Saya nggak berani masuk, saudara. Kenapa? Begitu saya lihat anak-anak, apa namanya, LP anak ya, apa? LP anak, saya nggak sampai hati, saudara. Ketika saya lihat begitu banyak anak-anak di penjara, saya itu pengen peluk mereka dan saya mau bawa pulang mereka semua. Karena mereka ada di penjara itu pasti salah kami orang tuanya. Maka itu sampai hari ini saya selalu menolak kalau ke LP anak-anak. Saya nggak tahan melihat mereka. Saya belum sanggup. Nah, saudara, saya mau ceritakan, di semua penjara yang saya kunjungi, termasuk di Nusa Kambangan, dengar, semua yang tertangkap karena narkoba, ngeri, saudara. Hampir 70% itu anak Tuhan, orang Kristen. Mikir nggak ini? Ada apa dengan gereja? Hampir 70% orang Islam, anak-anak muda Islam, itu lebih mudah menjauhi narkoba daripada pemuda-pemudi Kristen. 3 bulan ini saya juga bingung. Ada seorang ibu janda. Nah, ibu janda ini punya beberapa anak angkat. Nah, salah satu anak angkatnya saya kenal. Sekarang ibu ini ada di LP Tangerang. Kata dia, saya juga tidak tahu, ada orang titip barang untuk dia antar. Ternyata itu narkoba. Jadi dia jadi kurir. 3 bulan lalu ketangkap. Bayangkan, dia aktivis gereja. Saya tidak berani menghakimi. Lewat anak angkatnya saya tanya, jadi mamamu itu betul-betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Si anak jawab juga, saya juga tidak tahu. Ya sudah,
Biar pengadilan ini lagi di sidang, belum divonis. Terus saya coba pancing-pancing anaknya. Apa ada karena faktor ekonomi? Mungkin juga. Bayangkan ibu-ibu umur 50 lebih. Mengapa narkoba bisa begitu hebat mencari jiwa dan mendapatkan jiwa? Aneh bukan? Dampaknya kan mengerikan. Semua orang tahu. Masih ingat salah satu Kapolsek Bekasi yang ketangkap juga? Bayangkan sudah sampai setinggi itu pangkatnya, bisa begitu bodoh. Aneh bukan kalau dipikir, ada apa? Ayo saya tanya jujur kepada saudara. Logikanya, segila-gilanya seseorang atau sewaras-warasnya seseorang, entahlah yang mana, saya juga nggak tahu kok sebegini. Yang waras siapa, yang gila siapa, sudah tidak tahu. Betul nggak? Kok bisa orang itu mau kena barang itu? Ya logikanya, kalau tiap hari nggak kita dengar di TV, baca di koran, artis ini ketangkap, pejabat itu ketangkap. Lihat berapa pejabat di daerah, PNS, anggota dewan, wakil bupati yang terakhir salah satu di Sulawesi Selatan, wakil bupati bisa pesta sabu-sabu. Nah logikanya, kalau tiap hari kita dengar yang begituan, logikanya orang makin menjauhi atau tidak barang itu. Yang dihukum mati juga sudah berapa banyak, yang gila hidupnya sudah berapa banyak. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang, ada seorang umur 42 sekarang, belum menikah, anak pertama dari satu keluarga di Tangerang. Dia kena narkoba sejak umur 18 sampai sekarang umur 42. Bingung orang tuanya mau bagaimana, Kristen lagi. Nah logikanya, kalau tiap hari kita dengar yang begituan, harusnya kan menjauhi bukan? Nah harusnya kita mikir, kenapa jumlah orang yang bodoh kok makin banyak? Maka itu dengar anak-anak muda di sini, jangan coba-coba dengan dosa, katakan amin. Bentuk dosa apa saja jangan coba-coba. Jangan berkata, sekali aja jangan berkata begitu. Nah sekarang, siapa yang salah kalau begini? Adam yang cuma manusia biasa, satu orang, maka dampak dosa ke seluruh dunia. Yesus yang jauh lebih berkuasa dari Adam, dan yang dia bawa jauh lebih hebat daripada yang dibawa Adam. Kenapa tidak bisa? Jawabannya adalah, bedanya pengikut dosa dan pengikut grasi. Ngerti sekarang? Bedanya pengikut dosa dan pengikut grasi. Siapa lebih giat? Saya jawab, siapa lebih giat? Nah itu masalahnya. Kita ini pengikut Tuhan Yesus, tidak semangat, tidak segiat mereka pengikut dosa itu. Saya lanjut ayat 16. Dan grasi tidak berimbangan dengan apa? Baca Alkitab, saudara-saudara lihat tuh. Tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Memang tidak berimbangan. Kekuatan kasih karunia grasi itu jauh lebih hebat daripada kekuatan dosa. Enggak seimbang saudara. Sebetulnya kuasa dosa itu kecil. Lanjut. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Katakan amin. Jadi harusnya yang dari grasi itu lebih hebat daripada dosa. Tapi kenapa? Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Ini masalahnya saudara. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan